Warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah Alhamdulillahilladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwana ayyuna ahsanu amala.
Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'd. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Hadirin jamaah Jumat yang dirahmati oleh Allah, di dalam suasana yang sangat khidmat ini, perkenankanlah kami terlebih dahulu mengajak kepada segenap hadirin jamaah Jumat, utamanya diri kami sendiri. Marilah kita selalu meningkatkan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian sesering mungkin untuk berintrospeksi diri, sampai sejauh mana kualitas ketakwaan kita kepada Allah, sampai di manakah keistiqomahan kita terhadap ajaran-ajaran agama. Dan ini sangat penting sekali kita lakukan secara terus-menerus, agar kehidupan kita menjadi baik dan semakin dekat kepada Allah. Dan marilah kita selalu berusaha untuk menerapkan nilai-nilai moral dalam setiap perilaku dan tindakan kita, sehingga kualitas diri kita semakin meningkat dan kita menjadi semakin dekat menjadi hamba Allah yang terhormat. Hadirin jamaah Jumat, manusia adalah makhluk yang paling mulia dibandingkan dengan makhluk-makhluk yang lainnya. Sebagai khalifah Allah di muka bumi ini, manusia memikul amanah yang wajib ditunaikan, menyelenggarakan dan mengatur kehidupan atas dasar tuntunan Allah yang telah dibawa oleh para utusannya demi kemakmuran dan kemaslahatan manusia itu sendiri, untuk menggapai kebahagiaan di dunia maupun di akhirat nanti. Untuk itu semua, maka manusia harus menjaga dan mengusahakan keseimbangan antara kebutuhan hidup di dunia maupun hidup di akhirat nanti. Allah berfirman, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wabtaghi fima ataqallahu daral akhirah wa la tansa nasibaka minad dunya wa ahsin kama ahsanallahu ilaik wa la tabghil fasada fil ard innallaha la yuhibbul mufsidin. Dan carilah pada apa yang dianugerahkan Allah kepadamu, yaitu kebahagiaan di akhirat, dan janganlah kamu melupakan bahagianmu dari dunia ini, dan berbuat baiklah kepada orang lain sebagaimana Allah telah berbuat baik kepadamu, dan janganlah kamu berbuat kerusakan di muka bumi ini. Sesungguhnya Allah tidak menyukai orang-orang yang berbuat kerusakan. Hadirin jamaah Jumat, segala usaha yang dilakukan manusia sebagai pengemban amanah demi kemakmuran dan kemaslahatan hidup di dunia haruslah dimaksudkan untuk mencapai kebahagiaan hidup yang abadi di akhirat nanti. Konsep keseimbangan itu sebagaimana juga dijelaskan dalam sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "I'mal lidunyaka ka'annaka ta'ishu abadan wa'mal li akhiratika ka'annaka tamutu ghadan." Bekerjalah untuk urusan duniamu seolah-olah engkau akan hidup selamanya, dan berbuatlah untuk urusan akhiratmu seolah-olah engkau akan mati esok. Dari ayat dan hadis tersebut jelas bagi kita bahwa antara kebutuhan lahir dan batin, antara urusan duniawi dan ukhrawi, hendaklah diusahakan secara seimbang. Tidak dibenarkan hanya menekuni salah satu di antara keduanya. Dalam hal ini Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah memberikan tuntunan kepada kita semua. Laisa bi khairikum man taraka dunyahu li akhiratihi wala akhiratahu li dunyahu hatta yusiba minhuma jami'an
fa innad dunya balaghun ilal akhirah wa la takunu kallan 'alan nas. Bukanlah orang yang paling baik di antara kamu orang yang meninggalkan urusan dunianya untuk urusan akhiratnya, dan meninggalkan urusan akhiratnya untuk urusan dunianya. Sesungguhnya dunia adalah bekal untuk menuju ke akhirat, dan janganlah kamu menjadi beban bagi manusia sekalian. Hadis tersebut dengan jelas menegaskan bahwa orang yang hanya mementingkan salah satu dari kepentingan hidupnya, akhirat ataupun dunianya saja, maka ia dianggap bukanlah sebagai orang yang baik, karena yang demikian itu pada akhirnya akan menjadi beban dan menyulitkan untuk manusia yang lainnya. Hadirin jamaah Jumat, dunia adalah ladang persemaian bagi kehidupan akhirat. Dengan kata lain, bahwa kebahagiaan di akhirat amatlah bergantung kepada amaliah kita di dunia ini. Akan tetapi kita tidak akan dapat memungkiri bahwa karena kehidupan dunia merupakan medan ujian yang penuh dengan tantangan, suka duka silih berganti, bahagia derita tiba dan pergi, maka tidak sedikit manusia yang akhirnya melupakan aturan-aturan yang telah ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk mencapai kebahagiaan yang hidup di dunia dan hidup di akhirat. Ada sebagian manusia yang menjauh dari Allah disebabkan kesengsaraan hidupnya. Ada pula segolongan lainnya yang semakin jauh dari Allah sebab terlena oleh manisnya dunia yang hanya bersifat sementara dan mengabaikan kepentingan jangka panjang, yaitu kebahagiaan di akhirat. Kedua kelompok manusia itu tersesat pada persilangan jalan yang berbeda, padahal kepada mereka telah diberikan tuntunan yang sangat jelas. Hadirin jamaah Jumat, kepentingan dan keinginan yang berbeda antara yang satu dengan yang lainnya tidak jarang akan menimbulkan perselisihan di antara manusia. Dari perselisihan itu sering terjadi pengabaian dan tidak mengindahkan aturan-aturan dan moral agama. Agar tidak terjadi demikian itu, manusia harus tetap berpijak pada kebenaran aturan agama. Dengan mengatur keseimbangan hidup akan dapat terbina kerukunan antar umat beragama. Kerukunan yang timbul dari kesadaran tiap pribadi bahwa kehidupan yang dilaluinya semata-mata hanyalah untuk memenuhi amanat yang sama, yaitu menyelenggarakan kemakmuran, kebahagiaan dan kedamaian di atas bumi sesuai tuntunan Allah Subhanahu wa taala. Yang kesemuanya itu dengan maksud untuk mencapai kebahagiaan di akhirat nanti. Adalah menjadi penting bagi kita untuk bertanya kepada diri kita masing-masing, sudahkah segala yang kita perbuat atau kita kerjakan serta kita laksanakan sesuai dengan aturan-aturan agama dengan tanpa mengabaikan nilai-nilai keseimbangan dalam hidup? Untuk apakah kesempatan selama 24 jam dalam sehari semalam kita pergunakan? Adakah bagian untuk akhirat ataukah seluruhnya hanya kita pergunakan untuk urusan dunia saja? Maka celakalah orang yang hidupnya hanya untuk mengejar materi kehidupan dunia saja. Kalau kehidupan dunia ini diibarat bagaikan laut yang dalam, badai dan gelombang selalu datang, bahaya pun selalu mengancam, maka tidak sedikit manusia yang tercebur dalam dan tenggelam ke dalam lautan lantaran dihantam badai dan gelombang. Manusia yang tenggelam di lautan itu kecil kemungkinan akan selamat dari ancaman maut. Akhirnya mereka hanyalah menjadi santapan dan rebutan binatang-binatang laut. Agar manusia dapat selamat dalam mengarungi lautan yang amat dalam dan berbahaya itu, sangatlah diperlukan kapal yang besar yang mampu mengimbangi terjangan ombak. Perhatikanlah nasihat Luqmanul Hakim kepada anaknya. Ad-dunya bahrun amik wa qad ghuriqa fiha nasun katsir faj'al safinataka fiha taqwallah wa khashwaha al-imanu biha wa syira'uha at-tawakkul 'ala Allah la'allaka tahbu. Dunia ini laksana lautan yang dalam, tidak sedikit manusia tenggelam di dalamnya. Maka jadikanlah takwa kepada Allah sebagai kapal kamu, keimanan sebagai muatannya, dan tawakal sebagai layarnya, maka engkau akan selamat. Jamaah Jumat yang dirahmati oleh Allah, pada akhirnya
marilah kita senantiasa berusaha untuk terus-menerus memupuk ketakwaan dalam diri kita guna untuk menjadi pelindung kita dalam mengarungi kehidupan yang sementara ini, sehingga kita tidak terlena atau meninggalkan urusan akhirat hanya untuk kehidupan yang semu ini. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim wa taqabbala minni wa minkum tilawatahu innahu huwas samiul alim wastaghfiru innahu huwal ghafurur rahim. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad kama shallaita ala sayyidina Ibrahim wa ala ali sayyidina Ibrahim innaka Hamidum Majid. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayuhan nas ittaqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Amma ba'd. Jamaah Jumat yang dirahmati oleh Allah, Allah berfirman dalam kitabnya, wal asri innal insana lafi khusrin illal ladzina amanu wa amilus solihat wa tawasaw bil haqq wa tawasaw bis sabr. Demi masa, sesungguhnya manusia selalu dalam kerugian kecuali orang-orang yang beriman dan beramal saleh. Nasihat menasihati dalam kebaikan dan nasihat menasihati dalam kesabaran. Sebagai kesimpulan dari khutbah singkat tadi, marilah kita memanfaatkan waktu kita di dunia ini untuk mengumpulkan bekal-bekal yang dapat menunjang kehidupan kita di akhirat nanti, sehingga waktu yang diberikan Allah kepada kita tidak terbuang sia-sia dan menjadikan kita termasuk ke dalam golongan orang-orang yang merugi. Kalau kesempatan itu kita gunakan dengan baik tanpa melupakan kebutuhan kita di dunia, maka keseimbangan dalam hidup kita, setiap individu dari kita pasti akan terwujud, dan mudah-mudahan kita mendapat kebahagiaan di dunia dan kebahagiaan di akhirat kelak. Amin amin ya rabbal alamin. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa barik wa sallim walhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma ighfir lil mu'minina wal mu'minat wal muslimina wal muslimat al ahya'i minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibud da'wat ya qadiyal hajat. Rabbana ighfir lana dzunubana wa israfana fi amrina wa tsabbit aqdamana wansurna 'alal qaumil kafirin. Rabbana zalamna anfusana wa in lam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmatan innaka antal wahhab. Allahumma inna nas'aluka min kulli khairin sa'alaka minhu habibuka sayyiduna Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa nasta'idzu bika min kulli syarrin ista'adza bika minhu habibuka sayyiduna Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa barik wa sallim walhamdulillahi rabbil alamin. Aqimus shalah.